Pernah mimpi kepengen mimpi Rasulullah enggak? Pernah? Pernah mimpi? Pernah memimpikan enggak? Memimpikan kepengen mimpi Rasulullah, pernah enggak? Nah, memimpikan saja tak pernah, bagaimana bisa mimpi? Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala digiringnya, didudukkan kita di dalam masjid ini untuk sama-sama kita mengingati, mengenang akan sosok yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, seseorang yang agung dan yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Tauladan kita, belahan jiwa kita, penyejuk mata hati kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia di dalam perkumpulan yang mulia. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita dan kita kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, bersama pimpinan orang-orang yang mulia, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, sebelum kita mulai majelis ini, kita akan mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Nanti dilanjutkan dengan pembacaan daripada salawat, salam dan juga sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita akan lanjutkan kembali kajian kita 2 tahun yang telah berlalu, yaitu 2 tahun berturut-turut yang lalu kita mengkaji daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan insyaallah tahun ini kita akan lanjutkan dan kita akan khatamkan di tahun ini insyaallah. Mudah-mudahan ya, dengan khatamnya kitab ini, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa siapa orang yang menghatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah ini, insyaallah dia akan dipermudah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Rasulullah meskipun hanya di dalam tidurnya kita. Amin ya rabbal alamin. Pernah mimpi kepengen mimpi Rasulullah enggak? Pernah? Pernah mimpi? Pernah memimpikan enggak? Memimpikan kepengen mimpi Rasulullah, pernah gak? Nah, memimpikan saja tak pernah, bagaimana bisa mimpi? Hah? Ada orang kepengen punya mobil, memimpikan, dia mengangan-angankan punya mobil. Akhirnya apa? Akhirnya di dalam mimpinya dia mimpi punya mobil. Nah, bagaimana kita yang tak pernah ingin memimpikan punya impian? Nah, maka mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini Allah hadirkan ke dalam hati kita semua keinginan memiliki impian untuk minimal bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari ikuti majelis ini, sabar sebentar, paling lama 1,5 jam. Lebih lama kita nongkrong nonton bola kaki, karena bola kaki 2 kali 45 menit, belum ditambah iklannya, maka itu mungkin 2 jam. Duduk di sini paling 1,5 jam, paling lama 2 jam.
tempat yang mulia. Duduk sambil iktikaf di masjid ini dapat pahala. Duduk sambil membaca salawat kepada Nabi Muhammad, membaca salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 1,5 jam itu waktu yang singkat. 1,5 jam bagi para pencinta itu waktu yang singkat. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Rasulullah? 1,5 jam untuk Rasulullah saja berat. Dulu sama mantan istrinya, mantan pacarnya, yang sekarang jadi istrinya itu, wah, ngobrol berjam-jam, nelpon sampai kupingnya merah, tahan. Kenapa? Cinta. Loh, kok dengan Nabi SAW kita tak bisa begitu? Apa kita tak malu? Emang kita tak berharap syafaat Nabi? Emang kita tak ingin dibantu Nabi? Emang kita tak mau masuk dalam barisan Nabi? Memang kita masuk surga bareng rombongan yang lain, tidak bareng rombongan Nabi? Yakin bisa masuk surga? Tak bisa. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu ma'asyiral hadirin, mari kita luruskan niat kita, karena malam ini adalah malam pembukaan. Malam ini adalah malam perdana dari rangkaian maulid yang insya Allah 30 malam kita akan lakukan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, Allah sihatkan jasmani dan rohani kita insya Allah, dan Allah anugerahkan kita semua kesempatan untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita perbaiki niat kita terlebih dahulu, bahwa hadirnya kita di majelis ini, hadir di dalam majelis peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat kita karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kita hadir di sini, kita ingin lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan kita hadir di sini untuk menguatkan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di tempat ini, kita niatkan untuk apa? Agar kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang malaikat, yang mana malaikat ini mengetahui semua nama makhluk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui semua nama. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada salah seorang dari umatku dia membaca salawat dan salam untukku, maka malaikat tersebut mengetahui bahwasannya salawat dan salam itu berasal dari Fulan bin Fulan. Bukan nama dia saja, tapi nama bapaknya pun disebutkan. Maka malaikat ini menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan. Sehingga dirinya, orang yang membaca salawat tersebut, dan orang tuanya daripada orang yang membaca salawat tersebut akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya orang tua yang memiliki anak yang suka membaca salawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Fulan bin Fulan baca salawat untuk engkau. Fulan bin Fulan baca salam untuk engkau ya Rasulullah. Bayangkan kalau itu dia lakukan 10 kali, bagaimana kalau 100 kali, bagaimana kalau 1000 kali? Apa Rasulullah tidak kenal dengan orang ini? Apa kita tidak ingin dikenal oleh Rasulullah? Oh, kita kalau di dunia ini bangga sekali dikenal gubernur, ya. Kalau kenal udah biasa, ya. Kenal bupati udah biasa, kenal. Bupatinya belum tentu kenal kita. Gubernur, kenal gubernur. Presiden kenal. Tapi apa gubernur kenal kita? Apa presiden kenal kita? Begitupun kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita kenal Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad. Tapi apa Nabi Muhammad kenal kita? Nah, malam ini kita niatkan mudah-mudahan Nabi Muhammad kenal kita semua. Amin.
Nabi Muhammad mengenal kita satu persatu. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Malam ini duduk di Masjid Al-Mujahidin ini, baca salawat untuk Nabi SAW, baca salam untuk aku, kata Nabi SAW, maka orang ini berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu tujuan kita untuk Rasulullah saja, bukan karena yang lain, bukan karena si Fulan, bukan karena si Anu, bukan karena Ustadz Anu, bukan karena ulama si Anu, tapi hanya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama itu, ustadz itu, kiai itu, habib itu, syekh itu mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirnya kita ke sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian kita kadang-kadang salah niat, datang ke pengajian karena Ustadz Anu, bondong-bondong datang. Karena Kiai Anu, bondong-bondong datang. Bukan karena majelisnya, bukan karena ilmunya, bukan karena Allah, bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi karena si fulan wa fulan, yang mana orang-orang ini tidak akan dapat memberikan pertolongan kepada dia, dan bahkan orang-orang ini pun tak ingat sama dia. Nah, maka malam hari ini kita kepengen agar Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat dengan kita. Kita mengingat Rasulullah. Man dzakara dzukir wa man nasiya nusi. Siapa orang yang mengingat, dia akan diingat. Siapa orang yang melupakan, dia akan dilupakan. Nah, oleh karena itu, ayo pasang niat yang baik-baik. Ya, malam ini kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ganjarannya itu kalau mau diuraikan bisa sampai besok pagi. Banyak daripada ganjaran, pahala, faedah, keutamaan, karunia yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, siapa orang yang membaca salawat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat untuk orang itu 10 kali. Yakni solawat daripada Allah itu dikatakan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan dengan rahmat itu maka kita akan selamat hidup di dunia dan sampai nanti di akhirat. Orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan karena amal kita, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena amal kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah yang mana yang lebih besar dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai kekasihku melainkan untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Maka kalau kita mendapatkan rahmat, satu saja rahmat daripada Allah, maka cukup untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat tersebut di malam hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak itu saja, orang yang membaca 1 kali salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dihapuskan dari dirinya 10 kesalahannya, 10 dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, tidak cukup itu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diangkat bagi orang tersebut 10 derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dekat dengan Allah dan tentunya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti dengan aku di hari kiamat, masuk surga pasti bareng Nabi Muhammad. Kau tak bisa masuk surga sendirian. Kau tak bisa masuk surga ikut rombongan yang lain. Kau mau ikut rombongan Nabi yang lain, tertolak. Kau tidak diakui. Kau adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Masuk surga
bersama Nabi Muhammad SAW. Ikut Nabi Muhammad, rombongan Nabi Muhammad. Tapi apakah kita ini di dalam rombongan itu dekat dengan Nabi? Mungkin kita yang paling belakang. Tapi walaupun yang paling belakang, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, masuk rombongan Nabi Muhammad, ya Allah. Walaupun yang paling belakang, tapi kami kepengen yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Bagaimana caranya supaya yang paling dekat dengan Nabi Muhammad? Aktsaruhum alayya salatan, yakni orang yang paling banyak baca salawat dengan aku ketika dia di dunia. Dia yang akan paling dekat dengan Nabi Muhammad. Masuk surga, duduk di surga, sebelah-sebelahan dengan Nabi Muhammad, adap-adapan dengan Nabi Muhammad. Enggak jauh. Tapi kalaupun jauh, masuk surga masih enak. Ya, jangan sampai saking kejauhannya mental pindah ke sebelah sana, masuk neraka. Ya, kita tidak berharap. Kita yakin bahwa dengan salawat ini akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah kita ini bersalawat kepada Nabi melainkan karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Tanda cinta seseorang kepada orang lain adalah dengan seringnya dia menyebut-nyebut orang tersebut. Kalau mau tahu orang ini cintanya dengan apa, lihat apa yang sering dia ucapkan, lihat apa yang sering dia ceritakan. Kalau yang dia ceritakan mobil, kalau yang dia ceritakan motor, nih orang cintanya dengan mobil dan motor. Kalau yang dia ceritakan sawit, yang dia ceritakan kebun, nih orang cintanya sama kebun. Kalau yang dia ceritakan istrinya, ini orang cinta sekali dengan istrinya. Kalau yang dia ceritakan anaknya, oh ini orang paling cinta anak. Tapi kalau yang dia ceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ngomong dia melainkan Nabi Muhammad, tidak dia mengucapkan sesuatu melainkan itu berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ini tanda orang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut-sebut Nabi Muhammad, dia banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukti cinta, sering menyebut-nyebut orang yang dicintai. Maka orang yang dicintai, orang yang mencintai akan duduk kumpul bersama orang yang dicintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama yang dicintainya. Kau cinta pemain bola, kau kumpul dengan pemain bola nanti di akhirat. Kau cinta dengan artis di dunia ini, kau akan kumpul dengan mereka nanti di akhirat. Kau ikuti gaya pakaiannya, kau ikuti cara hidupnya, kau ikuti cara ngomongnya, kau ikuti cara gerak-gerik dia, kau akan berkumpul dengan dia nanti di yaumil qiyamah. Di mana tempat mereka? Wallahu a'lam. Kalau mereka di neraka, kau masuk neraka. Kalau mereka di surga, kau masuk surga. Tapi kira-kira apakah dengan mengikuti Nabi Muhammad, apakah dengan mengenal Nabi Muhammad, apakah dengan mengikuti daripada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan berada di neraka? Hasya wa kalla, mustahil. Tempat kita insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala, asal kita niat kita benar karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anallahu yaftah alaina wa alaikum wa ala auladina wa ala auladikum وعلى بناتنا وعلى بناتكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين نستفتح مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا الصالحون في مثل هذه المناسبة. نوينا مثل ما نوى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، نوينا مثل ما نوى الحبيب عمر بن محمد بن سليم الحفيظ، نوينا مثل ما نوى الحبيب أبي بكر بن علي المشهور، وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.